Sudah ada banyak orang berusaha menyusun sebuah catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita, seperti halnya catatan yang telah disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan pemberita firman. Karena aku telah mempelajari semuanya dengan teliti dari awal, baiklah aku juga menuliskannya secara berurutan bagimu, hai Theophilus yang mulia, supaya engkau dapat mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Pada masa pemerintahan Herodes Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria yang berasal dari kelompok Imam Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun dan namanya adalah Elisabet. Zakaria dan Elisabet adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Mereka hidup tak bercela sesuai dengan semua hukum dan perintah Tuhan. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul dan keduanya sudah sangat tua. Ketika tiba giliran rombongannya untuk bertugas, Zakaria mendapat tugas untuk menjadi imam di hadapan Allah. Menurut kebiasaan keimaman, Zakaria terpilih berdasarkan undian untuk masuk ke bait Allah dan membakar ukupan. Pada saat ukupan dipersembahkan, seluruh umat berdoa di luar. Tiba-tiba, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria dan berdiri di sebelah kanan mezbah ukupan. Ketika melihat malaikat itu, Zakaria menjadi gemetar dan sangat ketakutan. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakaria, sebab doa permohonanmu sudah didengar. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kamu akan menamainya Yohanes. Kamu akan bersukacita dan bergembira, dan banyak orang juga akan ikut bersukacita atas kelahirannya. Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan tidak akan minum anggur atau minum minuman keras lainnya. Bahkan sejak dari dalam kandungan ibunya, ia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak mereka. Ia juga akan membuat orang-orang yang tidak taat untuk berbalik kepada hikmat orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Tuhan." Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku akan mengetahui tentang hal ini? Sebab aku ini sudah tua, dan istriku juga sudah lanjut usia." Malaikat itu menjawab, "Aku adalah Gabriel, malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Aku diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Namun, sekarang dengarlah, kamu akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai pada hari ketika hal-hal ini terjadi, karena kamu tidak percaya pada perkataanku yang akan digenapi pada waktunya." Sementara itu, umat menunggu Zakaria. Mereka bertanya-tanya mengapa Zakaria berada terlalu lama di dalam bait Allah. Ketika keluar, Zakaria tidak dapat berbicara kepada mereka. Mereka pun tahu bahwa Zakaria telah mendapat penglihatan di dalam bait Allah, sebab ia terus-menerus membuat isyarat kepada mereka, tetapi tidak dapat berbicara. Setelah jangka waktu tugas keimamannya berakhir, pulanglah Zakaria ke rumahnya. Setelah peristiwa itu, Elisabet hamil dan menyembunyikan diri selama 5 bulan. Ia berkata, "Inilah yang telah Tuhan lakukan kepadaku. Ia memperhatikanku dan menghapus aibku dari antara orang banyak." Pada waktu usia kehamilan Elisabet berusia 6 bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di wilayah Galilea yang bernama Nazaret. Ia diutus untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Lalu malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang diberkati.
Tuhan besertamu." Mendengar perkataan itu, Maria menjadi heran. Ia bertanya-tanya dalam hatinya tentang arti salam itu. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Maria, karena Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Dengarlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberinya tahta Daud nenek moyangnya. Dia akan memerintah atas keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir." Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini akan terjadi, sedangkan aku belum bersuami?" Malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Roh Kudus akan datang atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Itulah sebabnya, anak yang akan lahir itu adalah kudus dan akan disebut Anak Allah. Dan ketahuilah bahwa Elisabet saudaramu itu sedang mengandung juga pada usia tuanya. Ia yang dahulu disebut mandul, sekarang sudah hamil selama 6 bulan. Sebab tidak ada hal yang mustahil bagi Allah." Dan Maria berkata, "Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang engkau katakan itu." Kemudian, malaikat itu pergi meninggalkannya. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan, ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat, dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi." Lalu berkatalah Maria, "Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia. Karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Sekarang tibalah waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Para tetangga dan keluarganya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar kepada Elisabet, dan mereka bersukacita bersama dengannya. Pada hari yang ke-8, mereka datang untuk menyunatkan anak itu. Mereka hendak menamai anak itu Zakaria, seperti nama ayahnya. Akan tetapi ibunya berkata, "Tidak, ia akan dinamai Yohanes." Orang-orang itu berkata kepada Elisabet,
tidak ada seorang pun di antara sanak saudaramu yang dinamai dengan nama itu." Kemudian mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk menanyakan kepadanya nama apa yang ingin diberikannya kepada anaknya itu. Zakaria meminta sebuah papan tulis dan menulis seperti ini, "Namanya Yohanes." Dan semua orang menjadi heran. Seketika itu juga, mulut Zakaria terbuka dan lidahnya terbebas. Ia pun mulai berbicara dan memuji Allah. Semua tetangga mereka menjadi takut, dan kejadian ini menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa perbukitan Yudea. Dan semua orang yang mendengar hal ini bertanya-tanya dalam hati mereka, "Akan menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertainya." Zakaria ayah Yohanes juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah melawat dan menebus umat-Nya. Ia telah membangkitkan tanduk keselamatan untuk kita dari keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang Ia firmankan melalui mulut nabi-nabinya yang kudus sejak dahulu kala, supaya kita diselamatkan dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ia melakukannya untuk menunjukkan rahmat kepada nenek moyang kita, dan karena mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang Ia ucapkan kepada nenek moyang kita, Abraham, bahwa kita akan dibebaskan dari tangan musuh-musuh kita, supaya kita dapat melayaninya tanpa rasa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan pengertian tentang keselamatan kepada umat-Nya melalui pengampunan atas dosa-dosa mereka. Karena rahmat dan belas kasih Allah kita, sinar matahari akan menyinari kita dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan yang berada dalam bayang-bayang maut, untuk menuntun kaki kita menuju ke jalan damai sejahtera. Maka anak itu bertumbuh semakin besar dan semakin kuat di dalam roh. Ia tinggal di padang belantara sampai tiba waktunya untuk menunjukkan diri kepada bangsa Israel.